Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nilna Ramdiana Pitasari dengan NIM 2110911220041 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung dan pembuluh darah serta sistem respirasi. Yang pertama, itu rongga dada berisi jantung atau bisa disebut juga dengan cor, dan juga ada paru-paru berisi yang bisa disebut dengan pulmones. Secara ilmiah, jantung didefinisikan sebagai otot berongga yang memompa darah ke sirkulasi paru yang lebih kecil. Bisa juga disebut sirkulasi pulmoner, dan sirkulasi tubuh yang lebih besar atau sirkulasi sistemik. Bagian kiri jantung memompa darah beroksigen ke dalam sirkulasi sistemik yang mengirimkan darah ke organ-organ melalui arteri meninggalkan jantung. Pembuluh darah mikrosirkulasi bercabang untuk memungkinkan pertukaran nutrisi dan gas di tingkat kapiler. Pena mengambil darah yang berdeoksigenasi ke bagian kanan jantung, kemudian diteruskan ke sirkulasi pulmoner. Arteri pulmonalis mengirimkan darah teroksigenasi ke paru. Di dalam jaringan kapiler pulmoner, darah yang teroksigenasi akhirnya mencapai alveolus. Alveolus itu ada di paru, diperkaya dengan oksigen lalu dikirimkan melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Hal ini melengkapi sirkulasi darah. Jadi fungsi jantung sebagai suatu pompa sangat menarik. Denyut jantung rata-rata adalah 70 kali per menit, dan dengan setiap kontraksi sistolik, jantung memompa sebanyak 70 mili darah masuk ke dalam sirkulasi. Lalu ada paru dan kavitasnya. Paru kanan trilobular yang lebih besar dari paru kiri bilobular yang lebih kecil, terletak di dalam kavitas serosa tersendiri. Masing-masing di sisi kanan dan sisi kiri mediastinum. Jadi paru itu masing-masing di sisi kanan dan juga di sisi kiri mediastinum. Kedua paru ini dilapisi oleh membrana serosa tipis yang transparan atau bisa juga disebut pleura visceralis. Dapat terlihat pola pigmen seperti jaring yang berwarna hitam yang melaluinya. Pigmen antrakotik ini terutama terdiri dari sulang asap karbon yang berasal dari asap sisa pembakaran dan asap rokok. Sejumlah nodus limfatikus di dekat hilus paru menunjukkan pigmen ini dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, jadi paru itu seharusnya dapat bergerak bebas di dalam kavitas pleuranya. Paru hanya melekat di hilum, tempat masuknya bronkus, arteri pulmonalis, dan juga vena pulmonalis ke dalam paru dari mediastinum. Nah, jadi ada elektrokardiografi, bisa disebut dengan EKG, adalah alat diagnostik standar dan dapat memberikan informasi mengenai ukuran dan posisi jantung serta fungsi otot jantung. Nah, EKG juga dapat memberikan petunjuk akan suatu stenosis arteri koronaria tertentu. Lanjut, kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar 5.1. Nah, di sini ada gambaran jantung. Jadi di rongga dada kita ini ada jantung. Lalu ada di struktur jantung itu ada vena cava superior yang paling atas. Lalu ini aorta, ini pembuluh darah aorta yang paling besar. Lalu ini ada katup-katup jantung. Katup-katup jantung itu bisa juga disebut dengan pintu-pintu jantung. Nah, ini
Pertama itu ada valva truncus pulmonalis, lalu ada valva aorta, ada valva atrioventricularis dextra, lalu ada valva atrioventricularis sinistra, lalu ini ada AV cordis. Nah, jadi kontur jantung, valvula jantung, dan area auskultasi yang diproyeksi ke dinding toraks bagian depan. Kontur jantung kanan diproyeksi dari kartilago costa 3 hingga 4 pada sebuah garis 2 cm lateral dari batas sternum bagian kanan. Kontur jantung kiri diproyeksikan pada suatu garis penghubung antara batas bawah costa 3, 2-3 cm parasternal dan garis midla clavicularis sinistra. Pada setiap sisinya, jantung mempunyai valva yang tadi aku sebutkan. Proyeksi keempat katup jantung ini membentuk tanda silang yang sedikit berdeviasi ke sisi kiri dan aksis median. Proyeksi katup jantung ini tidak begitu penting dalam praktis klinis karena suara jantung dan bisik potensial ini berjalan bersama aliran darah yang diauskultasi di titik-titik dengan intensitas maksimal. Nah, kita bahas dulu titik-titik jantungnya. Itu ada valva pulmonalis, itu batas kiri sternum cartilago costa 3. Lalu ada valva aorta, itu batas kiri sternum. Ada valva mitralis, itu batas cartilago costa 4-5 kiri. Lalu ada valva tricus vidalis cartilago costa 5 retrosternal. Nah, jadi ini kita bisa membedakan 4 permukaan pada jantung. Ada fascia sternocostalis yang berorientasi ventral, terutama menunjukkan ventrikel kanan. Lalu ada fascia diaphragmatica menunjukkan ke arah inferior yang terdiri dari kedua bagian ventral. Fascia pulmonalis dibentuk oleh atrium kanan di sisi kanan, oleh ventrikel kiri di sisi kiri. Nah, sebagian besar fascia sternocostalis ini dilapisi oleh pleura. Area ini merupakan recessus costomediastinalis cavitas pleura. Jadi batas-batas pleura itu terpisah atau satu sama lain itu di bagian inferior dan costa 4 dan membentuk perbatasan trigonum pericardium. Nah, ini atrium dextra, itu atrium kanan, terus ada ventriculus dextra, ada ventriculus sinister, itu kiri, terus ini ada trigonum sama lipatan pleura. Ini lipatan pleuranya. Jadi pada jantung ini ada suara-suara jantung. Misal suara jantung pertama itu dihasilkan pada awal sistol akibat kontraksi vertikal dan penutupan katup atrioventricularis. Lalu suara jantung kedua atau kita bisa disebut S2 dihasilkan pada awal diastol akibat penutupan katup semilunaris. Ada juga kayak kalau misalkan itu suaranya tidak normal itu ada bising-bising jantung seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini gambaran jantung, gambaran radiologis. Nah, sini kita bagian radiologis ini ya, toraks ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada tulang clavicula. Lalu di sini ada tulang scapula. Lalu di sini juga ada terlihat ini yang lurus ini itu trakea. Lalu kita lihat di sini ada arcus aorta, pembuluh darah aorta. Lalu ada truncus pulmonalis. Lalu ada auricula sinister. Nah, ini jantungnya, teman-teman. Ini gambaran organ jantungnya. Lalu di sini ada diafragma, terus ini ada recessus costodiaphragmaticus, ini yang lancip. Nah, ini ada atrium dextra, ada vena cava superior.
Ada ventriculus sinister, ada diafragma tadi yang aku sebutkan di awal. Yang ini yang menggembung ini gambaran jantungnya. Lalu lanjut teman-teman, kita lanjutkan ini ke pembuluh darahnya ya teman-teman. Jadi pembuluh darahnya itu yang pertama ini ada vena cava superior, lalu ada arcus aorta, ini arteri pulmonalis, lalu di sini ada ductus arteriosus, lalu ini ada truncus pulmonalis, lalu ini ada atrium sinistrum. Ini ada vena cava inferior. Ini kan tadi yang di atas vena cava superior, yang ini ada vena cava inferior. Lalu yang ini ada ductus venosum. Lalu di sini ada vena umbilicalis, ada vena cava inferior juga yang tadi di bawah. Ini ada aorta thoracica. Lalu di sini ada ruang-ruangannya tadi, ruang-ruangannya jantung tadi itu ada ventriculus sinister, lalu ada septum interventricular, lalu ada ventriculus dexter. Nah, lalu ke bawah sini tuh ada vena umbilicalis, lalu ada arteri umbilicalis, lalu ada vena iliaca communis, ada arteri iliaca eksterna, ada arteri iliaca interna. Nih, lalu di hepar ini ada vena umbilicalis yang sambungannya tadi, sama ada vena cava inferior. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada arcus aorta, ada arteri pulmonalis, ada vena cava superior. Nih, ada aorta abdominalis, ada vena cava inferior. Nih, jadi bayi itu setelah lahir, sirkulasi plasenta itu kan mengalami gangguan. Jadi inflasi paru akibat bernapas itu membuka sirkulasi pulmonal dan menyebabkan peningkatan pada tekanan darah di atrium kiri. Peralihan dari sirkulasi pranatal menjadi fascia natal meliputi perubahan seperti kayak ostium yang seperti katup pada foramen ovale. Lalu vena umbilicalis ini berobiliterasi dan tersisa sebagai ligamen teres hepatis di antara hepar dan dinding ventral abdomen. Bagian distal dari arteri umbilicalis ini membentuk ligamen umbilicale mediale di sisi kanan dan juga di sisi kiri, yang masing-masing berkontribusi dalam pembentukan plica umbilicalis medialis di bagian internal. Nah, ini anatomi jantung tadi ya teman-teman. Ini ada vena cava superior yang besar ini, lalu ada arteri pulmonalis dextra, lalu ada vas ascendens aorta yang ini, lalu ada vena pulmonalis dextra, ada truncus pulmonalis, ada atrium dextrum, lalu ada ventriculus dexter itu ya di kanan. Lalu dari atas ini ada nervus vagus, itu saraf vagus. Lalu ada nervus laryngeus recurrens, lalu ada ligamen arteriosum, lalu ada vena pulmonalis sinistra superior, lalu ada arteri pulmonalis sinistra, lalu ada vena pulmonalis sinistra inferior, sama ada ventriculum sinister, dan juga di bawah jantung ini disebut dengan affect cordis. Nah,
Jadi dilihat dari ventral itu sesudah pembukaan perikardium, jantung terletak di dalam kavitas perikardiaka, di tengah-tengah medias tinum inferius, sama kayak penjelasan aku di awal tadi. Basis jantung yang lebar berorientasi dalam arah oblik ke arah sisi kanan, ke atas, dan sesuai dengan bidang valvula di atas pembuluh darah besar. Apexis menunjukkan ke sisi kiri inferior dan ventral. Basis dan afeks dihubungkan dengan aksis longitudinal sepanjang 12 cm yang menunjukkan jalur oblik di dalam toraks yang diarahkan dari sisi kanan dorsal ke sisi kiri ventral. Dengan demikian, aksis longitudinal jantung membentuk sudut 45 derajat dengan ketiga bidang anatomis. Nah, jadi jantung itu memiliki 4 permukaan. Permukaan anterior, facies sternocostalis, terutama dibentuk oleh ventrikel kanan. Permukaan inferior berkaitan dengan diafragma dan terdiri dari bagian-bagian ventrikel kanan dan kiri. Permukaan inferior secara klinis menunjukkan dinding posterior. Pada elektrokardiografi yang aku sebut di awal tadi EKG, diagnostik bila disebutkan sebagai infark miokard posterior. Facies pulmonalis dibatasi oleh atrium kanan di sisi kanan dan oleh ventrikel kiri di sisi kiri. Nah, ini bisa dilihat kan teman-teman, ini ada vena cava superiornya. Lalu di sini ada pleura varietalis, ini yang lapisan paru. Nanti kita bahas ya bagian paru. Oh, ini ada sinus transversus pericardii. Lalu di sini ada vena pulmonalis dextra superior, vena pulmonalis dextra inferior. Lalu ada vena pulmonalis sinistra superior, ada vena pulmonalis sinistra inferior. Jantung ini ada sinus obliquus pericardii, ada perikardiumnya juga, lapisannya, terus ada pericardium fibrosum juga. Nah, di sini ada arcus aortanya, terus ada arteri pulmonalis sinistra dan pulmonalis dextra tadi. Ada nervusnya juga kan di awal tadi. Nah, jantung ini memiliki berat sekitar 250 sampai 300 gram dan kurang lebih itu berukuran sesuai dengan kepalan tangan kita masing-masing. Afeks cordis mengarah ke sisi kiri bagian inferior. Ini afeksnya. Basis jantung merupakan mengarah ke sisi kiri bagian basis jantung menunjukkan posisi sulcus coronarius yang tersembunyi di antara struktur lainnya. Lalu sulcus interventricularis anterior ini tampak di permukaan anterior atau bisa juga disebut dengan facies sternocostalis. Ini menggambarkan posisi septum interventrikular dan berisi arteri koronaria sinistra. Nah, ini sulcus interventricularis posterior. Ini yang posterior ya teman-teman. Ini sebelum beralih menjadi truncus pulmonalis, dia ventrikel kanan tuh berdilatasi menjadi conus anteriosus. Nah, asal aorta dari ventrikel kiri ini tidak terlihat dari permukaan luar karena aorta berjalan spiral di bagian belakang truncus pulmonalis. Oleh sebab itu, aorta muncul di sisi kanan truncus pulmonalis. Arcus aorta berhubungan dengan truncus pulmonalis melalui ligamen antreosum, suatu sisa perkembangan dari ductus. Nah, vena cava superior dan inferior ini masuk ke atrium kanan. Keempat vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini yang besar tadi tuh ada arcus aorta.
Ini ada vena pulmonalis sinistra dan juga ada vena cava superior. Lalu di sini ada atrium sinistrum. Atrium tuh kayak ruang kayak gitu teman-teman. Ada atrium dextra, ada vena cava inferior, lalu ada sulcus coronarius, ada juga sinus, ventriculus dextra. Ini afek cordisnya tadi sama ventriculus sinistra. Nah, ini ada atrium dextrum, ini ada ventricula dextra, ada ventriculus sinistra, ada vortex cordis, ada sulcusnya. Ini mengenai anatomi jantung. Terus ini ada pintu-pintu jantung tadi yang udah aku jelasin di awal. Terus di dalam jantung ini, selanjutnya aku akan menjelaskan di dalam bagian dalam jantung. Nah, ini kan ada vena cava inferior. Lalu ini ada ini di yang aku tunjuk ini itu ada valva, itu ada papillares posteriores. Nah, ini ada atrium. Lalu ini ada yang serabut-serabut ini disebut dengan chorda tandinea. Nah, lalu ini ada musculus papillaris septalis. Lalu ini ada musculus papillaris anterior. Lalu di sini ada yang segitiga ini disebut dengan trigonum Koch. Lalu ini ada lapisan-lapisannya itu ada myocardium, ada pericardium. Lalu di sini ada afex cordis. Nah, jadi di ventrikel kanan itu ketiga katupnya menempel melalui chorda tendinae yang tadi yang ini. Nah, ketiganya itu membentuk trigonum Koch yang memiliki nodus AV. Lalu di ventrikel kanan ketiga katup ini menempel melalui chorda tendinea pada ketiga otot papillaris, musculus papillaris anterior, posterior, dan juga septalis. Pada septum interventrikular itu hanya bagian muskularnya saja yang tampak pada ilustrasi pada tampak gambar ini. Mulai dari septum interventrikular, serabut-serabut spesifik pada jalur sistem konduksi jantung. Nah, ini ada ventriculus sinister dan juga ini ada ventriculus dexter, kiri dan kanan. Nah, ini bagian-bagian dalam jantung tadi. Ini musculus papillaris anterior. Lalu ada juga di sini musculus papillaris posterior. Lalu ada trabecula carneae. Lalu ada lapisan myocardium, ada lapisan pericardium. Yang ini sama ada afek cordis. Nah, lalu di sini ada valva yang tadi. Lalu yang serabut-serabutnya ini ada chorda tendinae. Nah, dinding septumnya tadi tuh menunjukkan valvula foraminis ovalis berbentuk sabit. Sisa septum primum selama perkembangan jantung. Ostium atrioventriculare sinistrum adalah sambungan ventrikel kiri dan berisi valva mitralis dinding ventrikel kiri. Tidaklah halus tapi berstruktur trabeculae myocardium ventricle. Nih teman-teman bisa lihat, nih yang lebih besarnya lagi musculus papillaris posterior tadi sama chorda tendinae. Ini ada kalau yang di bawah ini yang namanya musculus papillaris anterior. Ini ada ventriculus sinister sama
valvula semilunaris dextra dan juga valvula semilunaris posterior. Ini ada arteri koronaria dextra. Nah, tadi kan di valva atrioventricularis sinistra tadi hanya terdiri dari dua cuspis. Nah, hanya dua otot papilaris yang diperlukan, yaitu ada musculus papillaris anterior dan juga musculus papillaris posterior. Di bawah katup mitral terdapat area berukuran kurang lebih 1 cm yang merupakan pars membranacea dari septum interventriculare. Nah, septum interventriculare ini terdiri dari serabut-serabut otot jantung yang disebut pars muscularis. Katup aorta terdiri dari 3 katup semilunaris, valvulae semilunaris yang menutup sinus aorta yang merupakan asal arteri koronaria kanan dan kiri, arteri koronaria dextra dan juga sinistra. Lanjut ya teman-teman, kita sudah di jantung, kita akan membahas paru. Nah, jadi di paru-paru itu, paru-paru ini ada lobus, ada pulmodex, ada paru itu kan ada dua, ada dextra dan juga sinistra, ada kiri dan juga kanan. Jadi dia itu kalau misalkan di berlobus-lobus nah jadi di pulmodexter ini ada 3 lobus, ada lobus superior, ada lobus medius, sama lobus inferior. Kalau misalkan di paru kiri itu cuma 2 lobus superior dan juga lobus inferior, tidak ada lobus mediusnya. Nah, ini pada rongga dada itu ada lagi percabangannya, yaitu ada bronkusnya. Nah, bronkus utama kanan itu disebut dengan bronkus principalis dexter, berukuran lebih besar. Nih, ukurannya lebih panjang 1-2 cm dan terletak hampir vertikal. Bronkus utama kiri yang ini itu bronkus principalis sinister, hampir 2 kali lipat panjangnya. Yang ini lebih horizontal. Saluran pernapasan bagian atas itu ada lubang-lubang hidung dan juga bagian-bagian paring. Kalau yang bawah itu ada laring, ada batang tenggorokan, itu trake, bisa kita sebut dengan trakea. Lalu ada pulmo yang tadi aku jelasin. Ini linea-lineanya. Lanjut ya teman-teman, kita ke paru-paru. Ini ada garis, yaitu bisa disebut dengan visura obliqua. Ini yang paru yang kanan, yang ada apanya tadi, lobusnya itu ada 3, yaitu yang ini ada paling atas ini ada bisa disebut dengan avex pulmonis. Lalu ada lobus superior tadi, terus ini ada visura horizontalis. Lalu di sini ada basis pulmonalis, lobus inferior dan juga lobus medius tuh untuk yang paru sebelah kanan. Lalu paru sebelah kiri itu ada cuma 2. Sama garis yang memisahkan itu ada visura obliqua, lalu ada lobus superior dan juga lobus inferior. Ada avex dan juga basis pulmonalis. Nah, ada juga visura yaitu yang garis yang tadi. Lalu di dalamnya ini ada arteri pulmonalis dextra dan juga ada vena pulmonalis dextra. Sama ada udah sih kalau misalkan yang arteri. Di bagian dalamnya ada ligamen juga, ada ligamen pulmonal, ada hilum juga. Hilum itu tempat arterinya ini, hilum pulmonis disebutnya. Nih,
ada lobus-lobusnya dan juga ada segmen-segmennya. Kalau misalkan paru ini, kalau paru kanan itu segmennya ada, kalau di lobus superior tuh ada 3, lobus medius ada 2, kalau misalkan di lobus inferior tuh ada 5 segmen. Lalu vulva sinistra itu ada di superior dan juga inferior lobusnya. Kalau di superior itu lobusnya ada 5, kalau misalkan inferior ada 4. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nih, kalau yang di sini tadi yang kayak penjelasan aku, terus di sini. Nah, ini sudah masuk esofagus ya, teman-teman. Nah, kita sedikit membahas yang di sini ya, teman-teman. Kalau misalkan hilum itu tempat masuknya terletak di media atau bronkus utama yang struktur neurovaskular ke paru, yang juga disebut sebagai akar paru. Pleura apicalis ini yang lapisan parunya itu yang disebut dengan pleura. Jadi teman-teman, penjelasan aku mengenai anatomi jantung, pembuluh darah dan juga paru-paru. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada salah kata atau salah penyampaian. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.